Dan bicara fitnah wanita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Mungkin perlu dibaca jemaah. Coba dibaca firman Allah Azza wa Jalla di surah At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Seperti itu wanita. Anak-anak ya, menjadi musuh buat suami ya. Tentunya tidak semua. Ada sebagian. Al-Fudail bin Iyad, seorang alim ulama yang hidup sederhana, bahkan miskin. Pada suatu hari, dia mendapatkan kiriman, hadiah dari para khalifah. Dia dapat uang sebesar 10.000 dirham. 10.000 dirham. 10.000 dirham nih, kalau buat beli kambing dapat 100 ekor. Ya kira-kira 100 jutaan. Kalau harga kambing 1 juta. Ketika dapat duit itu dibalikin sama dia. Enggak mau Fudail bin Iyad. Udah tua Fudail bin Iyad. Akhirnya istrinya marah kepada suaminya. Apa kata istrinya? Taruddu 10,000 wa ma indana qutu yaumina. Engkau balikin 10.000. Sedangkan kita nih makanan hari ini enggak punya. Fudail bin Iyad tahu sama istrinya. Dia mengatakan, mathali wa mathalukum ka qaumin laha baqaratun yahruthuna 'alaiha. Permisalanku dengan kalian ini seperti seseorang, satu kaum yang memiliki seekor kambing betina yang digunakan untuk membajak sawahnya. Ketika sudah tua disembelih. Wa kadza antum. Begitu pula kalian. Aradtum dzabhi ala kibari sinni. Kalian mau nyembelih aku dalam kondisi aku sudah tua renta kayak gini. Mutu ju'an qabla an tadhhabu Fudailan. Kalau Fudail, kalian mati kelaparan aja lebih baik sebelum kalian menyembelih Fudail. Tapi tidak semua selamat dari fitnah ini. Haibati fillah. Apa yang menyebabkan lelaki itu mudah tergoda dengan wanita? Kok bisa si wanita begitu menggoda? Lebih daripada godaan harta. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Ya sudah, aurat perempuan itu. Sesuatu yang harus ditutupin, yang harus dijaga. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ. Kalau keluar, istasyrafah syaitan. Subhanallah, anak tadi berusaha untuk memahami apa sih makna istasyrafah syaitan. Disebutkan syaitan ini ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, syaitan itu langsung memandang seperti ini. Dia lihat ya,
ada yang keluar nih. Masya Allah. Oh Masya Allah udah keluar nih. Dia lihat-lihat. Kenapa? Karena setan punya sarana untuk menggoda kaum laki-laki. Artinya perempuan ini memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh setan. Maka setan kalau perempuan keluar langsung disambut sama setan. Dia akan godain laki-laki dengan wanita ini. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh setan. Baik itu setan manusia atau setan dari bangsa jin. Setan manusia sama. Kalau ada perempuan keluar, dia akan memanfaatkan. Ketika di rumah nggak bisa dia, maka ditungguin keluar sama dia. Dibawa keluar pakai mobilnya, di kendaraan umum atau dimanapun. Dan fitnah wanita ini untuk semua kalangan. Jangan dipikir yang sudah umur 70 tahun tidak tergoda dengan wanita. Yang umur 80 tahun, oh udah, nggak ada nafsu, nggak ada syahwat. Insya Allah nggak bisa digodain sama setan. Setan nggak pernah tidur siang. Dia selalu menggoda manusia selama hayat masih di kandung badan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjumus dalam fitnah perempuan? Syariat Islam. Nih kalau ada orang yang masih fobi dengan kalimat syariat Islam, kau tuh nggak tahu bahwasanya Allah menurunkan syariat ini lebih indah dari semua aturan yang dibuat oleh manusia. Lebih sempurna, lebih menjamin keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kelezatan, kesenangan, kemakmuran, keadilan. Itu ada yang di syariat Islam. Kenapa ada yang menentang? Karena nggak tahu. Seperti gelas. Gelas ini airnya bening. Tapi karena dicampurin dengan warna-warni, akhirnya nggak jelas. Tapi ketika disaring kembali, maka kelihatan beningnya syariat Allah ini memberikan kemakmuran buat umat manusia. Syariat Islam berusaha untuk memberikan aturan-aturan yang menyelamatkan kaum laki-laki dan para wanita juga dari fitnah. Contohnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Sekarang laki perempuan dijadiin satu. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Maka kita lihat di masjid itu perempuan di belakang. Oh, ini bias gender ini. Ini menindas kaum wanita. Bukan, itu memuliakan kaum wanita. Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Waqala Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan itu, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ara'aital hamu. Wahai Rasulullah, gimana kalau ipar yang keluar masuk, gimana? Dia kan masih keluarga yang suami. Suaminya nggak ada, dia masuk, keluar masuk. Mungkin ngambil sesuatu, betulin sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamu al-maut. Oh, ipar. Maka ipar itu kematian. Seakan-akan Nabi mengisyaratkan kalau ipar yang masuk itu akan mengantarkan kepada matinya agama seseorang. Bahkan bisa mengantarkan kepada kematian orang yang masuk. Karena ketika dia berzina dan dia sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Dilarang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk menjaga kebebasan setiap orang menikmatin keluarganya masing-masing tanpa gangguan yang namanya ya ada pelakor, ada atau apa namanya seperti itu. Dijaga, nggak boleh masuk-masuk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tidaklah
seorang di antara kalian yang berduaan dengan wanita yang Nabi melarang, la yakhluwanna ahadukum imra'atin. Jangan kalian berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Fa inna syaitana thalithuhuma. Syaitan itu yang ketiga. Makanya kalau kita perhatikan, ketika seorang sebelum menikah, dia menjalin hubungan asmara yang tidak diridhai oleh pencipta, mulai keluar bersama, duduk bersama, makan bersama, yang ketiganya adalah syaitan. Mereka tidak berdua. Syaitan itu berusaha untuk merangkul keduanya supaya berzina. Ketika sudah menikah, syaitan datang lagi, berusaha untuk menarik keduanya. Kalau awalnya dia dari belakang mendorong keduanya untuk berzina, sekarang setan kalau udah menikah dari tengah. Kenapa di tengah? Kan ganggu, iya ganggu supaya ini berdua berpisah. Makanya perbuatan yang paling dicintai setan setelah orang menikah adalah perceraian. Sebelum menikah maka zina, karena dia tahu akan merusak nasab, merusak agama seseorang.